warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felisa Vega Santiana dengan NPM 240130101114 akan menerangkan mengenai dua soal yang diberikan remedi untuk akuntansi keuangan menengah 2. Nah, pertama kita bisa lihat soal yang pertama di Excel, yaitu ketika Corp telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan kas. Terdapat informasi neraca saldo sebagai berikut. Di situ kalian bisa melihat mengenai isi dari neraca saldo yang diberikan dan juga beberapa laporan tambahan. Di sini kita diminta untuk mengolah data tambahan terkait informasi tersebut dan menyiapkan laporan arus kas. Nah, pertama kita harus mengolah data yang diberikan tersebut terlebih dahulu. Pertama, dalam laporan arus kas penting untuk kita mengetahui net income-nya. Nah, untuk mencari net income-nya, kita bisa mencarinya dengan menghitung dari selisih laba ditahannya, yaitu dengan ending retained earnings-nya atau ending laba ditahannya yang bisa kalian lihat, yaitu sebesar 40.750. Nah, lalu dikurangi dengan laba ditahan awalnya, yaitu beginning retained earnings-nya itu sebesar, kalian bisa lihat sendiri di situ adalah 15.000. Nah, di situ kalian bisa langsung mengurangi saja. Nah, hasil pengurangannya ini merupakan net income-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengolah data keduanya, yaitu adalah mengenai data pertama. Peralatan dengan harga $11 telah disusutkan 30% dan pada saat pelepasan dijual dengan harga $2.500. Nah, di sini kita bisa langsung menghitung mengolah datanya. Pertama adalah biaya peralatannya, itu biayanya sebesar $11.000. Nah, lalu kita kurangi dengan depresiasinya. Di situ disusutkan sebesar 30%. Nah, langsung kita masukkan aja datanya, accumulated depreciation sebesar 30%, jadi 11.000 dikali 30%. Nah, sama dengan 3.300. Nah, ini langsung kurangi saja. Nah, hasil pengurangannya itu disebut dengan book value. Nah, kita langsung kurangi saja. 11.000 dikurangi 3.300 sama dengan 7.700. Nah, ini belum selesai, kita harus memasukkan lagi harga pelepasannya, yaitu sebesar 2.500. Kita masukkan juga datanya, receipts from sale, yaitu sebesar 2.500. Nah, hasilnya adalah 7.700 dikurangi dengan 2.500 sama dengan hasilnya 5.200 ini merupakan loss on sale. Terus kita olah lagi data selanjutnya. Nah, ini di sini kita bisa olah data mengenai akumulasi depresiasinya. Nah, sebelumnya kan kita belum mengolah mengenai yang namanya increase dan decrease ya. Kita olah dulu increase dan decrease-nya dulu. Increase or decrease. Kalau angkanya naik berarti increase, kalau angkanya turun berarti decrease. Kita bisa lihat di sini
ekuitas kayak naik increase sebesar 35.500. Nah ini kita teruskan terus sampai selanjutnya. Kalau misalnya tidak naik, contohnya di investasi ekuitas non trade, di situ kan angkanya nominalnya pada 2021 itu adalah 3.000 dan pada 2022 0. Itu berarti dia decrease sebesar 3.000. Nah, gedung juga sama, decrease sebesar 29.150. Peralatan, terus ini juga decrease sebesar 250 untuk hak cipta. Ini juga decrease sebesar 500. Ini juga decrease, ini juga decrease sebesar 6.000. Decrease sebesar 10.000. Decrease sebesar 5. Ini decrease juga sebesar 1.000. Ini juga ini increase sebesar 11.000. Ini juga increase sebesar 5.000. Dan yang terakhir laba kita-nya increase sebesar 25.750. Kita yang plus berarti increase, kalau minus ini berarti decrease. Minus kita kasih keterangan decrease. Gitu sudah kita kasih keterangan. Nah kita lanjut ke ini yang C, itu adalah untuk menghitung mengenai beban depresiasi. Karena dalam laporan arus kas harus ada yang namanya beban depresiasi untuk dimasukkan. Kita kan di sini belum mengetahui beban depresiasinya berapa. Nah, cara menghitung beban depresiasinya itu adalah pertama accumulated depreciation on equipment sold sebesar 3.300. Nah, 3.300 dari mana? Dari yang tadi ini peralatan dibeli seharga 11.100 dan disebutkan 30%. Nah, di sini kita masukkan langsung aja di sini 3.300. Nah, terus kita yang kedua adalah kita kurangi dengan decrease-nya. Decrease in accumulated depreciation. Nah, di sini bisa kita lihat akumulasi depresiasi peralatannya. Kok Inggris tulisannya? Yaitu sebesar sebesar decrease 2.500 kan. Langsung kita masukin aja di sini 2.500. Nah, langsung dihitung. Nah, hasil perhitungannya ini merupakan beban depresiasi. Udah ngitung berapa yang terus, sekarang kita hitung lagi data
itu adalah kalian bisa lihat di sini di nomor 4 pada tanggal 1 Januari 2022 bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000 setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Nah, cara kita mengolah data tersebut adalah pertama kita bisa lihat sendiri gain of insurance-nya. Oke, di situ dia kita bisa lihat asuransi yang bisa didapatkan dari bangunan tersebut adalah sebesar 33.000 ya. Terus ditambah pajaknya 4.000. Nah, kita total dulu di sini. Nah, 37.000 ini. Nah, di situ dari 37.000 ini kita lihat nominal dari gedung pada tanggal 2021 yaitu sudah 29.750. Karena di sini kita berniat untuk mencari gain from flood damage-nya. Nah, 37.000 tadi harus diolah lagi, yaitu kita harus mencari pertama kita buildingnya 2021 terus itu kan 9.750. Nah, terus ada akumulasi dari buildingnya. Nah, itu sebesar 6.000. Kalian bisa lihat di sini gedung 6.000. Nah, di sini kita dikurangi gini. Nah, nanti ini 37.000 dikurangi dengan 23.750. Hasilnya 13.250 ini merupakan gain from flood damage. Oke, selanjutnya di sini kan diterangkan mengenai kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan ya. Nah, ini kan berarti kan dibayar dengan non cash ya. Nah, berarti di sini kita harus mencari yang cashnya itu berapa untuk pembelian peralatan, karena yang namanya laporan arus kas berarti kan dibayar menggunakan kas. Nah, kita harus mencari dulu yaitu cara mencari purchase of equipment-nya yang cash. Itu pertama kita harus memasukkan data mengenai beginning equipment-nya, yaitu nominal awal dari peralatannya. Nah, beginning equipment-nya kan kalian bisa dicek di sini mengenai equipment yaitu sebesar 20.000. Kita masukkan saja datanya. Nah, terus habis itu kita tambah dengan pembelian tadi. Kita kan tadi beli peralatan sebesar 11.000. Nah, ini total. Sama dengan ini 31.000. Nah, lalu dari sini kita kurangi dengan yang itu tadi yang nomor 6
keterangan tambahannya nomor 6, yaitu long term notes acquisition of equipment. Jadi tadi sebesar 16.000 ya. Nah, di sini kita kurangi. Nah, hasil pengurangannya ini adalah purchase of equipment, yang mana itu adalah dibayar menggunakan kas. Nah, kira-kira datanya udah lengkap semua kira-kira. Di sini kita bisa langsung menghitung, langsung memasukkannya ke laporan arus kas. Nah, oke, pertama adalah kita harus mencatat mengenai cash flow from operating activities-nya. Sini kita sisakan 3 baris untuk judul laporannya. Nah, sini cash flows from operating activities-nya. Nah, pertama adalah net income. Jadi kita udah menghitung net income-nya berapa, sebesar 25.750. Nanti bisa kita masukkan di sini 25.750. Nah, selanjutnya kita akan menghitung adjustment to reconcile net income to net cash provided by net to net income. Oke, kita lanjutkan dari net income, reconcile net income to net cash provided by operating income. Nah, di sini pertama ada loss on sale of equipment. Nah, di sini kan tadi sudah kita hitung mengenai loss on sale of equipment-nya, yaitu sebesar ini 5.200. Kita masukkan saja langsung 5.200. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan selanjutnya adalah gain from flood damage yang tadi sudah kita hitung juga, yaitu sebesar ini 13.250. Kita masukkan juga. Nah, di sini bentuknya itu adalah decrease, jadi dalam minus bentuknya 13.250. Nah, selanjutnya adalah yang kita masukkan adalah depreciation expense-nya. Depreciation expense. Nah, tadi kan kita sudah hitung ya tadi. Ini, nah itu sebesar 800. Kita masukkan saja 800. Nah, selanjutnya adalah copyright atau paten amortisation. Di sini kita bisa lihat di sini hak ciptanya decrease besar 250. Kalau aset berarti pas masuk di sini berbanding terbalik. Kalau di sana decrease berarti di sini jadinya 250. Sudah. Nah, selanjutnya ada gain on sale of equipment
gain on sale of equipment equity investasi 1.500, yaitu ini yang nomor 5, investasi ekuitas non trade 1.500. Nah, kita masukkan aja di sini langsung 1.500. Nah, sudah masuk ke situ. Increase in account receivable. Nah, di sini karena kan di sini kita bisa lihat mengenai piutangnya. Di sini piutangnya sebenarnya kita harusnya kita bisa langsung masukkan aja increase-nya itu sebesar 2.250, tapi karena di sini ada yang namanya cadangan kerugian piutang itu di sini dengan decrease 1.500. Nah, kita harus menghitung dulu. Cara menghitungnya adalah dengan di situ kan piutang tahun 2022 yaitu adalah 12.250 dikurangi dengan cadangan kerugian piutangnya pada 2022 yaitu sebesar 3.000. Nah, dari sini dikurangi dengan piutang pada tahun 2021 yaitu sebesar 10.000 dikurangi dengan cadangan kerugian piutangnya pada tahun 2021 itu sebesar 4.500. Gini cara penghitungannya. Nah, hasilnya ini kita salin, kita masukkan ke sini gini. Nah, hasilnya 3.750. Ini adalah increase in account receivable yang netnya, yang bersihnya. Nah, selanjutnya adalah increase in inventory. Increase in inventory. Nah, di sini bisa kalian lihat persediaannya increase sejumlah 2.000. Kita masukkan di sini. Selanjutnya adalah increase in account payable alias ada di mana? Di sini, di utang. Nah, di utang increase sebesar 1.000. Kita langsung masukkan aja increase in accounts payable karena di situ adalah akun ekuitas, maka langsung dimasukkan sejumlah 1.000 aja. Aku dibalik-balik seperti yang pada akun aset. Nah, di sini kita total. Hasilnya kita sama aja langsung. Ini 3.750. Terus yang ini juga 2.000. Inventory lupa. Nah, kita sum. Nah, hasilnya adalah 13.250. Nah, nanti ini kita kurangi juga ini kita sum. Nah, hasil dari sum ini adalah net cash flow from provided by operating income, operating activities. Nah, ini dia. Karena kita udah menghitung cash flow from operating activities, kita lanjut ke cash flow from investment activities. Kita tulis aja
flows from activities. Nah, yang pertama kita masukkan adalah sale of equity investment, yaitu sebesar 4.500. Nah, 4.500 ini bisa kalian lihat di ini. Nah, bisa kalian lihat pertama-tama adalah sale of equity investment tadi, yaitu dari investasi ekuitas non trading di sini, yaitu decrease sebesar 3.000. Kita tambah dengan informasi tambahan di sini, yaitu sebesar 1.500. Sini kalian bisa langsung masukkan sale of equity investment. Nah, di sini total dari decrease sama informasi tambahan tadi yaitu sebesar 3.000 ditambah dengan 1.500, jadi 4.500. Karena masuknya ekuitas, jadi di sini plus. Nah, selanjutnya adalah sale of equipment. Nah, sale of equipment ini di informasi pertama, yaitu saat pelepasan dijual seharga 2.500. Nah, itu kita masukkan di sini 2.500. Lalu selanjutnya adalah purchase of equipment, tapi yang cash. Tadi udah kita hitung purchase of equipment yang cashnya di sini yaitu sebesar 15.000. Kita langsung masukkan di laporannya sebesar 15.000. Nah, selanjutnya yang terakhir dari investing activities itu adalah proses from food damage to holding, yaitu sebesar 37.000. Yaitu 37.000 ini dari mana? Dari gain of insurance-nya sebesar 33.000 ditambah dengan pajaknya yaitu 4.000. Nah, 37.000 ini kita masukkan ke laporannya. Sini 37.000. Kita bisa langsung sama aja hasilnya. Nah, setelah 29.000 ini adalah net cash provided by investing activities. Nah, yang terakhir adalah cash flow from financing activities. Pertamanya itu ada payment of dividendnya. Kalian bisa lihat dalam informasi tambahan, dividen kas yang dibayarkan adalah sebesar 5.000. Nah, di sini kita masukkan sebesar 5.000. Selanjutnya adalah payment of short term not payable. Payment of short term notes payable ini bisa kalian lihat di jangka pendek ini nih sebesar decrease sebesar 1.000 kan. Nah, ini kita langsung masukin aja sebesar 1.000 decrease. Ekuitasnya tadi ekuitas itu kan selalu begini. Nah, sudah berarti
langsung kita sum aja. Kita sum aja, hasilnya adalah 6.000. 6.000 ini merupakan net cash used by financing activities. Net cash used by financing activities. Sudah. Nah, karena kita sudah sekarang adalah tahap terakhir, yang paling terakhir, yaitu adalah kita langsung menjumlahkan menjumlah semua hasil perhitungannya. Itu increase in cash. Nah, di sini kita sum. Nah, sum sebesar 35.500. Nah, ini hasil ini harus sama dengan ini increase-nya cash itu sebesar 35.500, berarti balance dengan yang ini. Lalu kita selanjutnya adalah cash Januari 1, 2021. Cash awalnya adalah di sini bisa kalian lihat sebesar 23.000, lalu cash akhirnya adalah 58.500. Di cash Desember 31, 2022. Kok Januari 2022. Nah, di sini 23.000 ya, berarti ya. Terus habis itu di sini sebesar ditambah sum sebesar 58.500 balance ya, dengan kas 2022 itu 58.500. Dan begini laporannya selesai, tinggal kita menambahkan kop laporannya. Nah, perusahaannya Gratika Corp. Nah, terus bawahnya adalah statement of cash flow. Nah, ini adalah tanggal periodenya Desember 31, 2022. Sudah selesai. Ini adalah laporan arus kas dari Gratika Corp dengan perhitungannya sebagai berikut. Perhitungan awalnya ini statement of cash flow-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keduanya. Ini pertanyaan keduanya. Saya bacakan ulang lagi pertanyaannya. Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. 1. Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir. Sebagai berikut, kalian bisa lihat informasinya di Excel. Lalu yang kedua, dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Sebagai berikut, Caki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember yang salah tersebut. Lalu yang ketiga, pada tanggal 31 Desember 2022, Caki telah memutuskan
untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda menjadi metode garis lurus. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta yen ketika dibeli pada 1 Januari 2020 dan peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta yen. Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800 yen dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Lalu yang terakhir adalah sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya. Pada awal tahun 2022, Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian untuk tinjauan akuntansi. Namun untuk tujuan perpajakan tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, yang mana informasi berikut menyusul. Nah, yang harus kita lakukan adalah menyiapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas. Buku masih terbuka untuk tahun 2022 dan tarif pajaknya adalah sebesar 40%. Caki belum mencatat beban pajak penghasilan dan juga jumlah pajak turutan pada tahun 2022 sehingga dampak pajak tahun jalan dapat diabaikan. Dampak pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada kutipan 4. Nah, kita mulai aja dari yang pertama. Jurnal yang pertama adalah 1. Berarti di sini kan Caki belum melakukan akrual atas komisi penjualan. Jadi akunnya adalah laba ditahan atau retained earnings kepada komisi penjualannya, sales commission payable. Nah, di sini retained earnings-nya itu adalah sebesar 6.500.000. Nah, sales commission payable-nya adalah sebesar 5.500.000. Nah, ini kan belum balance ya. Ya kan? Masih sisa 1.000. 1.000 ini masuk dalam bebannya. Sales commission expense. Sisanya 1.000 itu masuk ke dalam beban. Sudah. Ini untuk soal nomor 1. Lanjut di soal nomor 2. Mengenai persediaan. Nah, dalam menghitung ini kita harus membuat perhitungan terlebih dahulu. Sebentar, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, di sini kita harus hitung dulu persediaannya dari awal sampai akhir. Beginning inventory-nya, terus ending inventory-nya. Nah, kita harus menghitung untuk masing-masing tahun. 2008, untuk 2008 sudah 2009 dan 2010. Nah, di sini judulnya adalah income overstated atau understated. Oke, sekarang kita masukkan data tahun 2008. 2020, 2021 dan 2022. Nah, pada tahun 2020 di sini kan kita bisa melihat understated sebesar 26 ribu yen. Oh iya, sini saya kasih note dalam ribuan
dihitung dalam ribuan rupiah untuk memudahkan. Oke, nah di sini pada Desember 31 2020 di situ adalah understated sekitar 26.000. Nah, berarti kan di sini masuknya ending inventory ya. Understated berarti 26.000. Ini. Ini 26.000 kita masukkan di ending inventory. Jadi ending inventory-nya adalah sebesar 26.000 di tahun 2020. Tahun 2021 beginning inventory-nya kan berarti 26.000. Kita masukin lagi 26.000. Lalu ending inventory-nya di situ kan 29.000 understated kan. Nah, kita masukin juga 29.000. Nah, kita kurangi, kita sum sebesar 3.000. Nah, pada tahun 2021 sudah ketemu juga. Lalu terbit tahun 2022 itu kan beginning inventory-nya adalah 29.000 kan. Kita masukkan 29.000. Terus itu ending inventory-nya adalah sebesar 16.700, tapi di situ tulisannya adalah overstated, berarti tidak perlu minus 16.000. Kita tambah sum sini 45.700. Nah, 45.700 ini bagian ini yang kita gunakan dalam penjurnalan. Yang pertama adalah COGS atau cost of goods sold. COGS-nya itu sebesar 45.700. Oke, selanjutnya akun selanjutnya adalah laba ditahan atau retained earnings. Yang mana ini masih belum diketahui, yaitu cara mengetahuinya adalah dengan memasukkan inventory terlebih dahulu. Nah, inventory-nya ini endingnya adalah sebesar 16.700 kan. 16.700. Nah, selisih antara COGS dan inventory-nya ini merupakan laba ditahan, itu sebesar 29.000. Nah, ini adalah akunnya. Nomor 2 udah selesai, kita lanjut ke nomor 3. Nah, untuk ini kita harus menghitung dulu pengurangannya. Pertama adalah di sini kan ditulis bahwa harga perolehan awalnya sebesar 100 juta yen. Jadi equipment cost-nya sini sebesar 100 juta yen. 100 juta dalam ribuan rupiah berarti 100.000 aja. Nah, terus habis itu dilanjut bahwa beban penyusutan telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda sebesar 36 juta yen. Berarti di sini kan itu penyusutan kan. Jadi depreciation before 2022. 2022 itu sebesar 36 juta. Ini mengurangi equipment cost-nya. Kita sama aja langsung 64.000. Nah, 64.000 ini book value-nya. Ini belum selesai. Kita harus mencari lagi perbedaannya. Jadi pertama adalah kita cari depreciation to be taken. Nah, ini cara mencarinya adalah dengan 64.000 ini kita tulis di sini aja. 64.000 dibagi dengan 8. 8 ini dari mana? Karena ini dibeli pada 1 Januari 2020 dengan manfaat 10 tahun. Sedangkan ini kita kan pencatatannya pada tahun 2022. Nah,
berarti udah digunakan selama 2 tahun, berarti kan sisanya 8 tahun kan. Jadi 64.000 dibagi 8 tahun ini maksudnya 8.000. Sudah. Nah, habis itu selanjutnya adalah depreciation recorded itu sebesar 12.800. Dari mana itu adalah dari sini nih. Untuk Bambang Sultan tahun 2022 sebesar 12.800 yen dengan menggunakan pecahan penurun ganda. Kita masukkan di sini. Nah, hasilnya kita sum 4.800 atau 4.800. Ini merupakan difference-nya. Nah, ini dimasukkan angka ini dimasukkan ke dalam jurnalnya, yaitu accumulated depreciation kepada tulis aja langsung 4.800. Untuk nomor 3 sudah. Sekarang adalah nomor terakhirnya alias nomor 4. Nah, untuk nomor 4 sendiri caranya adalah pertama kita harus menghitung dulu, mencari dulu biaya konstruksinya dan juga deferred tax liability-nya. Terus 4. Oke. Nah, cara mencari biaya konstruksinya adalah dengan kita mengurangi dari ini prior to 2022 yang percentage of completion dikurangi dengan cost recovery-nya. Nah, kita percentage of completion itu sebesar 152K, 10.000 dikurangi dengan cost recovery-nya. Cost recovery-nya sampai 105.000 2K. Ini kita kurangi, ini dikurangi dengan ini, hasilnya 45.000 sama dengan konstruksinya. Oke, nah selanjutnya dari 45.000 ini kita itu kan belum sama pajaknya ya, itu kan sudah termasuk pajak, berarti kan kita harus mencari pajaknya. Pajaknya sebesar tax sebesar 40% pajaknya. Kan bisa lihat di soal teksnya di sini. Teks tarif pajak penghasilan adalah sebesar 40%. Nih. Nah, kita masukkan di sini 40%. Nah, udah kita hitung aja langsung sama dengan ini dikali itu hasilnya adalah 18.000. 18.000 ini merupakan tax. Sini kita masukkan langsung akunnya. Konstruksinya tadi sebesar 45.000. Nah, kepada deferred tax liability-nya
sebesar 18.000. Lalu laba ditahannya alias PTP di sini. Tes. Di sini laba ditahannya anisnya itu sebesar 27.000, yaitu di sini selisihnya. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 2-nya. Ini dihitung dalam notes-nya, ini adalah dihitung dalam ribuan rupiah. Itu akan memudahkan karena di sini bentuknya angkanya besar, jutaan. Jadi lebih baik dihitung seperti ini. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.